Perkenalkan moderator kita Kak Selvi. Sebagai moderator nanti akan menuntun diskusi kita. Kemudian Bang Martua, kemudian Bang Edison. Nanti kalau Bang Edison akan dan Bang Martua akan menjelaskan beberapa materi. Kalau biasanya lebih enak kalau ada yang bertanya langsung angkat tangan aja ya Bang. Lebih enak. Nanti Kak Selvi juga akan menuntun. Selanjutnya moderator ini Kak Selvi ini lulusan ITB tahun sekian ya Kak. Tahun sekian. Sekarang bekerja di salah satu konsultan keuangan di daerah Sudirman. Nanti Kak Selvi akan memperkenalkan narasumber yang lain. Kami persilakan Kak Selvi. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Selvi, alumni IPB tahun 2000, lulus 2005, Fakultas MIPA, jurusan Matematika. Ada yang sama? Terima kasih. Jangan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan. Saya melanjutkan studi saya. Sebelumnya saya bekerja 5 tahun sebagai guru matematika. Saya melanjutkan studi saya di Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung selama 4 tahun, Master Divinitas. Lalu saya bekerja di gereja. Lalu akhirnya 2013 saya memutuskan untuk berkarir di swasta ya, sampai hari ini. Dan itu perkenalan singkat. Saya sudah menikah dan punya 1 putri ya, 1 suami. Kita sudah kedatangan 2 pembicara kita yang luar biasa. Saya perkenalkan dulu ya. Yang pertama adalah Bang Edison Lawang. Sudah menikah juga. Nama istrinya Bekti Astuti. Nama anaknya Nathaniel Joshua Lawang ya. Bang Edison ini adalah Teknik Kimia Universitas Sriwijaya Palembang. Lulusnya tahun 2000. Udah lama ya, 2000 ya. Lalu posisinya dan prestasinya. Tahun 2000 sampai 2002 adalah calon dosen tetap Sekolah Tinggi Musi Palembang. 2002 sampai 2013 bekerja di PT Ultra Prima Abadi atau OT Group. Itu posisi terakhir sebagai Plan Operation Manager and Supply Chain Manager, betul ya? Kasih plus. Boleh berdiri Bang? Berikan salam. Singkat, padat, dan jelas. Lalu pembicara kita yang kedua adalah Bang Martua Sianipar, sama sudah berkeluarga dengan istrinya bernama Almino Situmorang, anak-anaknya bernama Helena Sianipar dan Evan Sianipar. Beliau lulusan Fisika FMIPA UI, lulus tahun 1995, lalu melanjutkan studi Manajemen UPH tahun 2003. Pekerjaan dari tahun 1995 sampai saat ini di PT Dinaplas, bidang pekerjaan produksi, development, manager QA, dan purchasing. Beri aplaus. Silakan masuk berdiri Bang. Beri salam boleh? Ya, selamat sore. Oke, silakan Bang Edison memberikan beberapa kalimat untuk materi singkat. Shalom buat kita semua. Ya, jujur saya grogi, jadi saya harus sampaikan ini biar saya harus kasih plus dulu supaya tidak grogi. Ya. Mungkin saya harus tambahkan, tadi sebenarnya saya hanya dijelasin bahwa memang saya punya pengalaman bekerja di PT Ultra Prima Abadi OT Group itu tahun 2002 sampai 2013. Nah, terus kemudian tahun 2013 ke sini ngapain Bang gitu ya. Sebenarnya tahun 2013 saya pindah ke PT Torabika Eka Semesta di Mayorago. Jadi mirip-mirip lah sebenarnya di Consumer Good gitu ya. Terus kemudian ya langsung aja karena sudah bisa ya. Oke. Saya tadi sempat diskusi sama Bang Martua, kira-kira kita mau bawakan apa gitu. Jujur saya dihubungi ini dibilang sebulan tidak. Jadi baru 3 minggu yang lalu atau ya mungkin kurang dari 4 minggu ya. Untuk menyampaikan berkaitan sharing berkaitan dengan Capital Selecta untuk swasta. Terus kemudian jujur waktu saya memikirkan apa yang saya mau sampaikan di swasta ya, saya yakin bahwa kita semuanya kan sudah berkecimpung di dalamnya. Terus kemudian apa yang mau disaringkan, mungkin kalau misalnya menyangkut masalah integritas, yang lebih tepat ngomongnya itu ya hamba-hamba Tuhan lah begitu ya. Kalau mungkin kita tidak terlalu banyak pengalaman, makanya tadi waktu saya lihat
Saya bilang, saya buka sendiri kan? Oh enggak, abang nanti berdua. Terus kemudian saya lihat, ada bang mertua. Saya lihat lulusannya, wah senior. Jadi harapan saya itu saya jadi ban serep. Maksud saya, ya jujur saya bikin ban serep. Saya hanya buatkan materi singkat. Nanti saya persilahkan bang mertua untuk ngomong. Rupanya tadi saya waktu lihat-lihat ini segala macam, Kak Selvi bilang, bang materi abang singkat, tapi lebih singkat lagi bang mertua. Waduh, ternyata pikiran kami sama. Tapi oke lah, okay. Nah, tadi kami sudah diskusi singkat, Rupanya saya akan membawakan menyangkut masalah konsep dasar berkaitan dengan masalah apa panggilan kita. Walaupun sebenarnya juga nanti saya bisa coba apa yang menjadi titik poin sebenarnya berkaitan dengan panggilan kita. Terus kemudian nanti Bang Martua akan menyampaikan outlook menyangkut masalah perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia saat ini. Saya yakin bahwa sudah cukup berkembang globalisasi. Terus bagaimana kita menempatkan diri. Oke, ya. Saya tetap ikutin tema besarnya, more like master. Terus kemudian harapan saya ini adalah diskusi, ya. Saya hanya mencatat waktu itu titipan pesannya bahwa nanti materinya jangan lama-lama. Oh ya, saya senang. Saya materinya jangan lama-lama biar nanti banyak diskusi. Harapannya begitu ya. Oke, next. Nah, waktu saya memikirkan apa yang saya mau sampaikan, saya kemudian berpikir apa bedanya sebenarnya bidang swasta dengan bidang-bidang yang lain gitu ya. Nanti kalau kita bicaranya melebar ya susah juga gitu ya. Saya mencoba menggali, minimal saya dapat 3 hal apa sih yang menjadi ciri sebenarnya kalau kita bekerja di swasta ya. Walaupun saya pikir ini juga tidak tepat-tepat banget gitu ya, tapi paling tidak ada 3 lah ya. Yang pertama adalah kalau kita bekerja di swasta pasti ada target. Suka nggak suka kita punya target ya, entah itu mau di jasa, mau di seperti Bang Landu sama saya itu ada di pabrik yang bicaranya produk ya. Nah itu pasti ada target ya. Nah kalau kita misalnya di beberapa tempat memang sudah langsung terset namanya KPI atau Key Performance Indicator-nya sudah jelas ya. Terus kemudian karena alumni bekerja, kalau kita di sini saya yakin bahwa kita kan lulusan perguruan tinggi ya. Pada waktu kita mengisi posisi pasti kita akan ada di pada waktu masuk pasti akan ada di middle. Maksudnya dalam arti adalah kita punya bawahan, tapi juga kita punya atasan. Ya suka nggak suka, saya nggak suka bang, sama atasan saya. Ya itu realita. Deritahulah gitu. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah, nah ini saya saya coba gali-gali. Kalau kita bekerja di swasta, probabilitas untuk pindah itu besar, sangat sulit kalau misalnya di pegawai negeri kayaknya udah dari awal sampai akhir ya karirnya di pegawai negeri gitu. Jarang mereka mau pindah, paling pindah bagian segala macam. Tapi kalau misalnya di swasta, wah kayaknya kurang cocok nih sama lingkungan gitu ya, sama sistemnya, terutama sama atasan. Sama atasan saya nggak cocok sama atasan saya, makanya saya pindah. Tapi it's okay lah ya. Nah, dari 3 hal ini, saya pikir ya bisa nanti kita diskusikan, gitu ya. Bisa nanti kita diskusikan berkaitan dengan apa yang kita nanti gumuli. Next. Nah, kalau kita bekerja, ini common ya umumnya. Kalau kita bekerja pasti ada ekspektasi. Nah, saya menulis di sini adalah umumnya orang berasumsi bahwa pekerjaan itu ya sumber masalah, stres, pergumulan. Dan saya yakin di sini tuh ada yang membawa itu begitu di sini ya, saya nggak tahu benar apa tidak. Nah ekspektasinya apa? Bang, kami ingin agar pekerjaan itu menjadi alat berkat buat kami, alat berkat Tuhan lah untuk kami. Sekali lagi ada gap antara realita yang kita harapkan, stres, pergumulan, tapi satu sisi kita harapkan itu menjadi berkat. Ya, next. Nah, saya mencoba menggali paling tidak ada 3 hal yang kita nanti coba menjadi maksud saya adalah harapan saya adalah ini menjadi poin-poin pikiran dalam kita nanti bisa berdiskusi ya. Ada 3 hal yang saya coba mau sampaikan adalah yang pertama adalah pekerjaan apa yang menjadi panggilan Tuhan buat diri kita pribadi. Yang berikutnya adalah ingat bahwa pekerjaan itu juga membutuhkan komitmen. Dan yang ketiga adalah kita perlu memberi ciri dalam pekerjaan kita. Ya. Sebenarnya ini umum sebenarnya mau nanti profesi kita apa, tapi saya melihatnya kayaknya walaupun kita di swasta ini penting gitu loh ya. Jangan sampai kita merasa bahwa
gua nggak perlu anak fair banget deh, kan ini juga swasta bukan punya gua gitu. Ada ownernya kok yang merasakan manfaatnya itu owner kok, saya itu hanya sekedar dalam tanda kutip ya karyawan kroco gitu. Tapi apakah benar begitu? Oke, saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah pekerjaan adalah panggilan kita. Saya menulis di sini adalah Tuhan sebenarnya memakai pekerjaan kita itu sebagai sarana untuk menjadi alatnya menunjukkan kemuliaannya. Saya senang topik yang kemarin disampaikan oleh Ibu Ati ya, menyangkut masalah panggilan. Mungkin kita semua merasa bahwa bang itu pertanyaan itu statement klise, pertanyaan klise. Maksudnya gini, ya buat apa kami menggumuli pekerjaan itu sebagai panggilan? Tapi waktu saya menulis ini, materi ini, saya bilang, saya merenungkan bahwa benar ini penting, ini starting point. Kalau kita mau bicara lebih lanjut, pekerjaan itu ya harus menjadikan kita bertumbuh di dalamnya. Nanti masuk ke poin berikutnya lagi adalah bahkan kalau misalnya kita mau sampai kita bilang itu mau komitmen, kita harus benar-benar yakin dulu bahwa pekerjaan kita itu adalah panggilan Tuhan buat kita. Makanya memang benar-benar harus kita gumuli, ya harus kita gumuli. Kenapa? Paling tidak saya melihatnya gini. Paling tidak adalah saya melihatnya ada dua. Yang pertama adalah pekerjaan menjadi panggilan Tuhan buat kita karena itu tadi Tuhan sebenarnya mau di dalam pekerjaan kita itu kita bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan. Itu poin pertama. Sama yang kedua, rupanya kemuliaan Tuhan itu juga bisa melalui pekerjaan kita itu juga bisa membentuk karakter kita. Ya, nanti saya masuk ke dalam lebih dalam lagi. Maksudnya begini, kalau tadi sudah menyampaikan yang mengenai sharing mengenai keluarga gitu ya, kita komitmen segala macam. Tapi sebenarnya di dalam keluarga itu kita pun jadi bertumbuh gitu. Bertumbuh misalnya kalau misalnya orang tua itu akan menjadi lebih wise, menjadi lebih sabar ketika harus menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus atau misalnya mereka kebutuhannya apa begitu ya. Mau nggak mau kita harus keluar kan, harus sebenarnya kita sendiri harus lebih sabar begitu. Sebenarnya sama, pekerjaan juga sama. Kita akan menghadapi atasan, bawahan, kolega yang kadang-kadang bisa mengasah kita untuk kita bisa harus lebih memiliki karakter yang baik. Godaan-godaan hidup gitu ya, kecurangan atau manipulasi sebenarnya diasah. Nggak akan bisa kita benar-benar terasah kalau memang nggak pernah menghadapi konflik-konflik seperti itu. Ya, jadi ya sekali lagi kalau kita menyadari bahwa pekerjaan itu adalah panggilan, pasti kita akan go di sana. Supaya apa? Supaya kita akhirnya semakin oh iya benar Tuhan, saya bersyukur dalam pekerjaan saya, karakter saya semakin berubah. Gitu. Saya melihat tantangan bukan sebagai suatu tantangan, tapi sebagai cara Tuhan sebenarnya untuk membentuk saya. That's the point. Nah terus kemudian, ya oke, itu nanti selanjutnya bagaimana cara kita, nah ini pertanyaan selanjutnya ya, maksud saya nanti harapan saya adalah kita benar-benar bertanya bahwa ini benar panggilan Tuhan nggak buat kita. Ya, next. Seperti yang saya disampaikan adalah, itu ada starting point, pekerjaan adalah panggilan. Nah, kalau kita bicara bahwa pekerjaan itu adalah panggilan di mana Tuhan ingin dipermuliakan di dalamnya dan sebenarnya Tuhan ingin bekerja untuk membentuk karakter kita, kira-kira kita akan serius ya? Kalau misalnya pekerjaan itu menjadi panggilan, pasti kita akan serius. Kita nggak akan bermain-main bahwa ya gua kerja dari pagi sampai sore gitu ya, atau saya nggak tahu mungkin ada yang shift juga ya. Tapi karena kita sungguh-sungguh bahwa ini panggilan Tuhan, gua nggak boleh main-main nih. Gua akan serius, ya. Sama yang keduanya adalah jangan mudah menyerah dan bersedia bayar harga. Jujur saya tulis ini juga dengan dengan pergumulan. Saya harus ceritakan cerita singkat ya, maksudnya. Ketika saya bergabung pindah dari perusahaan saya yang lama, maksudnya di OT terus pindah ke Mayora Group, saya berharap bahwa itu menjawab kebutuhan saya. Kan kita bicara gini, rumput tetangga lebih hijau. Ya dong, ini istilah-istilah yang umum lah ya. Waduh, ternyata di sana kayaknya bagus di sana deh. Pressure-nya nggak terlalu keras gitu ya. Bisa menikmati hidup lah segala macam. Waktu itu harapan saya seperti itu.
Ketika saya pindah, saya ternyata ada di plan. Jadi sebenarnya kalau di Mayora Group cukup cukup besar. Ada selain di Indonesia juga dia punya di perusahaan di luar negeri, ada sekarang bahkan sudah sampai 3-4 negara. Tapi jujur memang manajemennya tidak mau publish terlalu besar ya. Nah kebetulan saya itu ada di pabrik yang sebenarnya tua, gitu ya, di kopi. Jadi kalau misalnya saya sebenarnya nggak mau promosi sih, maksudnya saya nggak tahu apa dong ya. Sekalian promosi nanti berharap bahwa nanti saya bisa diceritakan bahwa ada pembicara yang dari Mayora gitu ya. Saya dulu saya kerja di PT Torabika, ini yang memproduksi kopi Torabika. Tapi sebenarnya dia lebih daripada 60% itu ekspor. Dia cukup kuat di ekspor, terutama di ASEAN, khususnya di Filipina, sama di Middle East. Ya, ada juga beberapa di Eropa. Nah, yang menariknya adalah saya bekerja di pabrik yang menghasilkan kopi instan. Jadi kopi disangrai begitu baru kemudian menghasilkan ekstrak. Ekstraknya kita ambil terus kemudian kita kentalkan gitu ya, terus kemudian kita jadikan produk kopi. Nah, sebenarnya pabrik ini udah berdiri sejak tahun 91. Jadi sudah berapa tahun? 26 tahun. Nah, rupanya ini pabrik bertumbuh. Bisa kebayang kalau misalnya pabrik bertumbuh, dulu paling pemiliknya itu hanya membangun untuk ya semacam sekedarnya lah, kapasitasnya tidak seberapa begitu ya, dari gudang. Rupanya semakin lama semakin berkembang. Waktu saya bergabung, itu sebenarnya dia sudah berkembang, plannya itu udah bertambah, tapi ya memang bertambahnya itu infrastrukturnya tidak disiapkan untuk sebesar itu, karena dari kapasitasnya hanya sekitar 5 ton per jam, per hari menjadi 50 ton, jadi 10 kali lipat. Nah, ketika saya bergabung, saya melihat, waduh, ini rumit dan memang itu tadi sebenarnya infrastrukturnya tidak dipersiapkan dengan baik. Waktu saya bergabung, saya bertemu dengan banyak masalah. Saya jujur saya mau nangis, mau ngapain begitu ya. Sampai saya dengar 2 tahun pertama, jadi tahun 2013 sampai 2015 itu saya mengalami lack of confidence. Jadi apa yang saya anggap saya punya pengalaman di 11 tahun di OT Group gitu ya, menjadi sama-sama sebagai plant manager, nggak ada apa-apa. Saya sampai nangis begitu ya, pokoknya dalam pikiran saya udah, ini jawaban Tuhan deh, ini kayaknya memang kesulitan hidup ini membuat saya harus keluar begitu. Cuma yang menarik adalah setiap saya mau keluar ada aja yang menghalangi. Maksudnya menghalangi itu bukan sesuatu ini, kondisi yang menyebabkan saya. Pertama, atasan saya keluar. Saya nggak mungkin dong atasan keluar, saya juga ikutan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berapa waktu kemudian, kurang lebih setahun kemudian, saya juga sudah siap-siap tuh keluar segala macam. Anak buah yang saya mau siapkan sebagai pengganti saya juga ikutan keluar. Waduh, saya bilang. Jadi jujur, waktu dia mengajukan surat pengunduran diri kepada saya sampai ketawa gitu ya. Saya sampai ketawa, dia bingung, kok Bapak ketawa sebenarnya itu? Tahu nggak? Saya harusnya berharap saya keluar duluan daripada kamu. Kenapa kamu keluar duluan? Wah, dia ketawa-tawa ya. Akhirnya awalnya itu menjadi pembicaraan yang sedih. Biasanya kalau itu ditahan gitu kan sedih-sedihan gitu. Ini enggak, ketawa begitu ya. Udahlah Pak, saya duluan aja. Nanti Bapak nyusul sudah beberapa bulan kemudian gitu ya. Enggak, ini saya harus sampaikan itu jadi biar ini jadi ini. Nah, terus kemudian sampai berikutnya adalah begini. Tim waktu itu buat acara gathering, terus kemudian di daerah di daerah kaki Gunung Salak begitu ya, saya nggak tahu kenapa kok dibuat di situ. Nah, rupanya waktu di situ tim ini begitu saya lihat bahwa tim ini di pabrik itu kayak entah mungkin itu calling atau gimana gitu ya. Saya melihatnya mereka butuh pemimpin yang kira-kira meng-guide mereka gitu ya. Jadi saya berpikir, waduh, kalau saya quit dari sini, misalnya saya keluar dari perusahaan ini, mereka akan mengalami hal yang sama. Kenapa? Saya harus sampaikan gini, di tempat saya itu hampir tiap tahun itu ganti factory manager. Jadi saya cukup bahasanya itu adalah terperangkap dalam kondisi di mana saya juga harus paksa keluar gitu, harus keluar gitu ya. Makanya saya bilang saya harus, kalau misalnya keluar berarti nanti ganti itu nggak pernah selesai, ganti terus gitu. Akhirnya saya gumuli, ya udah mungkin saya harus jalan. Nah, rupanya memang itu turning point sebenarnya. Ketika kita mau meletakkan itu benar-benar menjadi oke, gua harus fight, gua harus hadapi ini, apapun kesulitannya.
saya harus ceritakan persoalannya itu cukup banyak sebenarnya, menyangkut masalah lack kapasitas, mesinnya yang kurang maksimal, menyangkut masalah lingkungan, juga menyangkut masalah safety, supaya plan itu pernah ada masalah fire, jadi mesinnya cepat. Jadi itu membuat down sebenarnya tim itu sebenarnya. Nah, untuk membangkitkan lagi itu nggak gampang. Makanya ketika ini udah kita harus bangkit. Nah, sebenarnya titik poin itu yang membuat akhirnya komitmen itu yang benar-benar akhirnya membuat saya sama tim untuk oke, kita harus benahi ini pabrik, kita harus serius apapun konsekuensinya. Rupanya itu menjadi pelan-pelan untuk memperbaiki kondisi. Jadi di tahun 2015 dan 2016 kemarin kelihatan sekali bahwa produktivitas kami jujur ya, kalau misalnya kan di pabrik ya, output itu menjadi parameter gitu ya, parameternya itu sampai dengan tanggal selama tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 itu naik kurang lebih sekitar 37%. Jadi lebih daripada sepertiga peningkatan kapasitas. Sudah pasti kalau sudah gitu tuh udah kos udah kurang, alkohol itu udah kepangkas dengan baik, tidak ada efisiensi semakin meningkat. Nah, setelah itu saya menikmati begini. Oh, kalau memang kita punya komitmen, kita get the point loh sebenarnya. Dan itu sekali lagi memang ya butuh bayar harga. Bukan berarti berleha-leha begitu ya, enggak. Saya harus sampai memang pulang cukup malam gitu untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses dengan baik. Tapi sekali lagi poin-poinnya adalah bukan persoalan itu yang membuat kita harus quit gitu ya. Cuma apakah benar ini panggilan buat kita, ya kita komit. Ya, sorry ini semua saya cerita singkat tapi maksudnya di lama. Next, bentar, sebelumnya. Nah, ketika selama pergumulan itu saya senang nih ada quote dari nanti ada buku itu dari Pak El Zaluku gitu ya, seorang penulis motivator gitu ya, yang menyebut dirinya sebagai theocentric motivator. Dia tulis begini, bagus nih ya. Dia bilang gini, kita menyerah bukan karena kita tidak mampu lagi meneruskan perjuangan, melainkan kita tergoda untuk mengikuti perasaan kita sendiri yang cenderung tidak mau susah atau tidak mau bayar harga. Itu saya pikir benar juga ya. Kadang-kadang kita quit itu bukan karena kita menyerah, bukan karena apa? Karena kita sebenarnya nggak mau susah, nggak mau repot, nggak mau capek. Dan kalau ini terjadi, waduh, benar-benar itu ya nggak benar gitu menurut saya. Masa ketika lihat ada masalah quit, nggak lagi, ada masalah lagi quit gitu ya. Nggak jadi diri yang sesungguhnya terhadap diri apa yang menjadi Tuhan mau begitu ya. Tapi ketika kita menghadapinya, oke, kita sudah mulai pelan-pelan. Ya, next. Nah, terus kemudian ini nanti bisa menjadi pertanyaan ya, bagaimana Pak Bang, bagaimana kalau misalnya ya faktanya kami itu gagal terus gitu ya. Ya dong, maksudnya kita realistis dong ya. Bang ini mentok, bahkan ini gagal segala macam. Nggak ada artinya. Ya saya juga harus jujur, kita juga harus jujur bahwa ya mungkin kita harus menggumuli ulang apakah itu memang benar panggilan Tuhan. Tapi sekali lagi seperti saya ceritakan tadi, belum tentu masalah yang kita hadapi itu harus dihadapi harus diputuskan menjadi quit kita quit gitu ya. Kadang-kadang itu tadi kita kadang-kadang nggak pikirin gitu ya, ada aja pertolongan gitu loh membuat kita oh iya nih dapat nih pertolongan nih, oh ini jalan keluar. Tapi komitmen itu yang ya. Next. Nah, ini yang poin kedua, dan ini poin yang ketiga adalah bagi saya ini harus menjadi sikap kita ya, bahwa kita perlu memberi ciri dalam pekerjaan kita. Nah, saya tarik kita berpikirnya begini. Sekali lagi bahwa orientasi perusahaan swasta itu profit. Kalau bukan profit, berarti itu bukan perusahaan swasta, itu lembaga swadaya masyarakat tuh ya. Jadi dalam benak kita biar kita sama-sama pengertian ya, sehingga pekerjaan kita akan dikejar dengan target. Ya, jelas ya. Nah, terus kemudian pekerjaan harus memberi kontribusi. Jadi sehingga kita harus memberi kontribusi di pekerjaan tempat kita bekerja, sehingga dalam hal itu ya harus memiliki value added. Ya. Next. Caranya seperti apa? Ya sekali lagi kalau di dalam penilaian itu ada dua. Yaitu yang harus dikembangkan adalah sikap sama kapasitas atau skill kita ya. Dalam hal ini mengembangkan ya kapasitas diri, kemampuan diri, mempertajam skill, maksudnya memperbesar itu bisa jadi begini.
saya yakin bahwa kita semua memiliki potensi. Dan sebenarnya di dalam perusahaan yang berkembang, dia sebenarnya cari talent untuk mengisi posisi-posisi. Dan sebenarnya perusahaan itu senang sebenarnya talent itu dari dalam, karena dia sudah memahami kultur perusahaan seperti apa. Sebenarnya senang tuh. Makanya kalau di beberapa perusahaan tuh bahkan mereka tuh rekrut terhadap yang namanya fresh graduate itu menjadi manajemen training atau manajemen development program apa segala macam. Itu sebenarnya itu menjadi disiapkan untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Tapi sekali lagi bahwa itu benar harus ini dengan baik. Nah, yang membuat saya adalah memang mau nggak mau kita harus menambah kapasitas, ya. Jangan hanya berpikir bahwa ya udah gua gini-gini aja, enggak. Kalau kita mau benar Tuhan memakai kita, kadang-kadang kita harus membuka diri. Nah, simpelnya gimana? Kadang-kadang atasan itu kasih kita pekerjaan lebih, tugas lebih gitu ya. Jangan menggerutu dulu gitu, Yakinkan bahwa itu saja. Bisa jadi gini. Mungkin kamu nggak di posisi yang nanti yang menjadi harapan kamu, tapi ketika kamu pindah, karena kamu sudah tahu bahwa, Pak, saya pernah mengerjakan itu. Nah, itu menjadi poin positif, ya. Sama mempertajam skill. Mempertajam skill ini juga menyangkut masalah kemampuan analisa segala macam ya. Kalau misalnya sebagai atasan juga harus turun ke bawah, harus benar-benar tahu kondisi detail-detail itu seperti apa. Karena kalau kita bicara dalam konsep manajerial itu, hal detail itu perlu. Jadi bukan hanya sekedar helikopter view, tapi hal detail itu juga perlu. Nah, kadang-kadang itu harus diasah terus-menerus. Harus mau belajar, ya. Sehingga ketika kita mengatasi mencari solusinya itu benar ke akar masalahnya, bukan hanya sekedar yang di permukaan saja. Nah, kadang-kadang tuh kelihatan kalau bisa lagi meeting dipresentasikan, kamu ada masalah apa, begini, masalahnya apa, terus kamu ambil solusinya seperti apa. Biasanya itu hanya sekedar general. Nah, kalau atasan yang baik tuh ya, yang sudah tahu detail, dia akan tanya detail tuh. Enggak mungkin begitu. Nah, itu harus kita menyiapkan diri sehingga semakin mempertajam kita gitu ya. Terus kemudian yang poin kedua yang harus kita kembangkan juga pasti adalah sikap ya. Ya, yang pertama disiplin, terus kemudian memiliki integritas. Next. Ya, saya sengaja menambahkan itu adalah ya Pak, kita sebagai pekerja Kristen perlu untuk memberi ciri terhadap yang namanya integritas ya. Kenapa? Kita di poin yang pertama tadi. Karena kita tahu bahwa itu panggilan kita nggak mau main-main terhadap yang itu. Justru disitulah sebenarnya kita harus benar-benar bisa menunjukkan bahwa ya benar kita pekerja Kristen yang memberi ciri itu. Ya, coba bisa bayangkan ya. Kita dapat calling gitu ya, dapat panggilan bahwa ini pekerjaan segala macam. Kita gumuli dengan baik-baik segala macam. Terus kemudian kita nggak serius ataupun kita bermain-main terhadap yang namanya integritas atau kejujuran kita itu runtuh tuh. Buat apa lu capek-capek perjuangkan ternyata lu nggak jujur gitu. Kebayang ya? Terus kemudian, saya sengaja menambahkan statement terakhir saya adalah ingat bahwa kalau kita bicara nilai-nilai kejujuran yang kita mau kembangkan itu bukan hanya sifatnya pasif ya, tapi harus aktif. Dalam arti seperti ini. Kalau kita bicara gini, Bang, aku berusaha menjaga kejujuran di dalam pekerjaan saya. Caranya seperti apa? Ya, saya berusaha untuk tidak terlalu berinteraksi dengan hal-hal yang begitu. Ya, saya bilang bagus sih ya. Tapi poinnya bukan hanya sekedar itu. Coba ciptakan buat sistem di mana itu membuat lingkungan pekerjaan kita itu memang tercipta budaya nilai-nilai kejujuran tersebut. Ya, kalau ada kita harus benar-benar terlibat di dalamnya. Ya, singkat sebelum nanti saya serahkan ke Bang Martua. Jadi dalam rentang waktu saya di tempat saya baru ini, saya melihat bahwa saya melihat bahwa ada persoalan berkaitan dengan masalah efisiensi dan juga menyangkut masalah efektivitas terhadap kinerja plan yang saya pimpin. Salah satunya adalah berkaitan dengan masalah engineering, ya, di teknik itu mesinnya rusak terus sebenarnya. Saya itu stresnya adalah harus beli spare part, terus kemudian harus jasa perbaikan segala macam, ya. Terus kemudian saya lihat wah ini nggak benar gitu ya, karena yang terdampak itu sebenarnya secara keseluruhan plan itu produktivitas jadi turun sekali. Nah, saya bilang nggak benar. Terus kemudian saya coba gali bagian procurement.
casing lah gitu ya. Kan di Mayora itu dia membaginya ada yang lokal yang memang bisa dikelola oleh lokal sama yang di pusat. Biasanya itu mereka membaginya berdasarkan budget. Kalau budget sekian gitu ya, itu cukup dikelola oleh lokal gitu ya di internal pabrik. Tapi kalau yang nilainya lebih daripada itu dia dipusatkan ke pusat ke corporate gitu ya. Nah terus kemudian saya melihat saya sampai tanya tuh sampai orang finance, saya mau lihat deh big five vendor yang supply ke tempat saya. Apa yang maksudnya? Saya bongkar itu, saya minta didatakan, dia kasih data saya selama setahun begitu ya, bongkar segala macam, dan kelihatan ada 5 yang terbesar. Nah, terus kemudian saya mulai periksa satu persatu. Satu dari 5 perusahaan itu, ada yang memang saya tanya, memang ada perusahaan-perusahaan yang memang give the best price. Oh ya oke. Kalau misalnya itu kan nggak ada sesuatu yang masalah. Tapi ada perusahaan yang dia tertinggi tuh, ya lumayan tinggi. Dan terus kemudian saya tanya dong, dia ini jualannya apa aja, dia supply ke kita apa aja. Ternyata saya melihatnya adalah dia tuh menjual sesuatu yang dia bukan spesialisnya. Misalnya nih ya, dia ini mengklaim bahwa dirinya spare part yang berkaitan dengan teknik gitu ya. Terus kemudian dia jual kaca segala macam. Saya langsung wah, mendingan saya beli langsung ke supplier kaca daripada ke dia gitu ya. Karena dia bukan spesialisnya dia. Pasti itu harga trading gitu menurut saya. Oh saya bilang udah. Saya coba pangkas, nggak mau saya coba ini pindahkan. Tapi poin yang saya lakukan adalah saya mengganti orang yang di purchasing itu, saya mutasi, saya ganti dengan yang baru. Tapi memang saya sudah pilih bahwa ini orang kira-kira tepat gitu. Nah, dari situ dari sejak situ kemudian saya panggil yang saya pindahkan itu, saya panggil sudah gini. You kalau misalnya ketemu sama vendor, saya bilang itu, kasih tahu. Tolong kasih kami harga yang terbaik, pelayanan yang terbaik, servis yang terbaik. Nggak perlu memikirkan relationship fee kepada kami. Dan itu harus kamu kasih tahu dari awal. Maksudnya apa? Supaya benar-benar mereka berpikir bahwa, karena begini, jangan sampai vendor berpikir adalah gua harus kasih harga sekian, karena dari harga itu gua harus kasih relationship sama orang-orang pabrik gitu. Apa yang maksudnya? Sehingga itu sekali lagi sudah harga udah sedikit berbeda gitu ya. Nah, supaya sebenarnya adalah kita dapat harga terbaik, tapi juga servis yang baik, kualitas produk yang baik. Saya sampaikan begitu dan dia turuti itu. Jadi karena dia baru, maksudnya dia menggantikan itu jadi baru, dia sampaikan. Pada waktu awal katanya vendor pada kaget, gitu, pada kaget. Tapi lama-lama karena itu menjadi suatu sistem adalah akhirnya vendor itu jadi amazed karena kok berbeda ya sekarang ya. Terus kemudian ya memang harus begitu Pak. Jadi Bapak harus kasih kita harga terbaik. Terus kemudian dia buat mekanisme setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali harga direview. Pelan-pelan harga itu udah mulai turun. Kenapa? Karena mereka berpikir gini, oh ternyata kami untuk berinteraksi sama perusahaan si Bapak itu nggak perlu lagi tuh ada relationship fee. Maksudnya itu ada biaya hubungan baik itu nggak ada lagi. Jadi benar kita tuh harga kasih ya benar harga sesuai dengan harga sebenarnya. Kebayang maksudnya? Nah, sehingga mereka langsung berpikir begini, kalau gitu kita harus kasih yang benar harga sebenarnya sama kualitas yang benarnya. Karena setiap kali 3 sampai 6 bulan itu, kami itu langsung selalu membandingkan. Jadi konsepnya yang namanya purchasing itu harus cari jangan sama bergantung sama satu supplier. Lebih dari satu supplier supaya bisa diadu. Nah, di situ kita tahu oh, kita dapat nih yang bagus. Nah, jadi pelan-pelan dari situ saya mendapatkan begini. Sistem terbangun dengan baik. Ya, terbangun dengan baik, membuat itu menjadi suatu sistem sehingga vendor pun tidak ada kepikiran kita macam-macam. Terus kemudian anggota tim juga merasa bahwa oh nggak benar lagi sekarang ini. Karena kalau kita begini, pertama atasan kita nggak mau. Sama yang kedua adalah dia akan cari-cari gara-gara. Nah, terus kemudian yang saya dapatkan apa? Pelan-pelan yang saya bilang tadi yang dari tahun 2016 itu meningkat. Salah satunya itu produktivitasnya meningkat. Kenapa? Karena vendor kasih barang yang baik. Kebayang maksud saya?
Jadi saya tarik itu kepada statement yang ini, bahwa kejujuran itu bukan hanya sekedar sifatnya pasif, harus aktif membuat suatu sistem gitu ya, sehingga itu menjadi suatu kultur yang memang terbangun gitu ya. Orang bukan hanya sekedar takut gitu, bukan, tapi memang kita dapat loh, apa namanya, sesuatu yang baik loh. Saya langsung tunjukin ke mereka, nih hasil kerja kita, produktivitas semakin meningkat. Tapi poinnya apa? Karena mereka bangun itu dengan baik. Kebayang ya? Nah, itu yang saya maksudkan adalah biar ini apa namanya, ketika kita bicara masalah kejujuran dan surat, itu memang kita membangunnya. Next. Udah. Sudah bertahan. Nanti untuk pertanyaannya saya serahkan ke. Oke, makasih ya Bang. Slide-nya memang dikit ya, tapi teman-teman tahu dong maksud saya apa. Kalau kita udah bertahun-tahun di perusahaan ya, passion itu langsung keluar. Kelihat ya, kalau udah bekerja menguasai bidangnya itu passion itu keluar. Tapi menarik ya tadi pernyataan Bang Edison. Kalau mau di swasta, mau terjun di swasta, siap-siap dengan target, siap-siap dengan relasi atasan bawahan, siap-siap dengan pindah kerja atau enggak ya, cari yang lebih baik atau enggak. Tapi dasarnya alumni persekutuan ya, dari mahasiswa udah dibentuk ya. Teman-teman lihat tadi 3 hal yang perlu direnungkan ulang oleh Bang Edison yang mengajak kita. Pertama, mikir lagi, sebenarnya pekerjaan ini panggilan Tuhan atau bukan? Menarik ya, saya dapetnya 3 hal. 1, panggilan Tuhan atau bukan? Kalau memang panggilan Tuhan, jalankan. Yang kedua, tadi apa? Komitmen. Kalau saya komitmen, target itu tercapai. Dan yang ketiga, kita harus kasih ciri dalam pekerjaan kita. Atau karena orang persekutuan, maka yang pertama harus ada Tuhan ya. Tapi itu yang kita dapatkan dari Bang Edison di sore hari ini ya. Siap-siap mencatat pertanyaan yang akan ditanyakan. Nanti setelah kita mendengarkan sesi ceramah dari Bang Martua, siap-siap pertanyaan langsung dilontarkan ya. Saya kasih kesempatan kepada Bang Martua, 15 menit saja ya. Ya, selamat siang semuanya. Ya, saya membagi sektor swasta itu dalam 3 kelompok besar ya. 1 perusahaan multinasional, 2 lokal, dan 3 BUMN. Saya mau tahu berapa orang yang kerja di multinasional? Angkat tangan. Oke, lumayan, ada 20%. Di perusahaan lokal banyak ya. BUMN, ada nggak yang kerja di BUMN? Karena itu swasta juga ya. Ada ya? Berarti saya bicara ke 2 bidang aja ya. Oke, lanjut. Perusahaan multinasional ya. Saya akan bicara masalah integritas di perusahaan. Coba kita bisa lihat klik PNG. Dia punya core value ya. Integrity 1 syarat standar. Dia mengatakan we always try to do the right thing. Itu masuk sebagai core value dari perusahaan multinasional. Coba kita lihat yang lain. Yang trust ya. We respect our BNG College ya, misalnya. Pak, itu yang lain. Perusahaan yang lain. Citibank. Ada kita Citibank kan? Citibank ini perusahaan yang menghasilkan tokoh-tokoh kunci di Indonesia ya. Mayona, ya, itu belajar banyak. Ini saya lihat sektor swasta ini cukup powerful membangun gerakan ini ketika serius dikerjakan, dan kemudian alumni-alumninya bisa berkontribusi cukup baik ya. Bu Rini misalnya dari Citibank juga ya. Oke, kita lihat message dari CEO. How we do business, acting with integrity ya. Our industry anti bribery and corruption, nggak ada suap dan korupsi. Itu sudah menjadi apa namanya value, nilai
standar kerja, ya, bagi perusahaan. Coba satu lagi, saya memetik 3 dari cukup banyak karena waktu itu saya pernah satu kesempatan datang ke di Singapura. Saya ngeliat itu dipajang besar-besar value dari perusahaan di pintu masuk ketika kita masuk ke ruang meeting. Ini Unilever, perusahaan terbesar di bidang apa namanya household, ya. Dia lihat apa? Obeying the law, ya. Ya. Standard of we conduct our operation with honesty. Ya. Apa yang mau kita simpulkan di sini? Kalau kerja di perusahaan multinasional, ya, etika bisnis yang benar itu sebuah hal yang normal. Ya. Seorang Kristen harusnya memiliki value sebagai standar, ya. Normalnya begitu, ya. Dan itu memang dikerjakan secara sungguh-sungguh. Satu kesempatan saya pernah meeting atau ya biasa lah ya dengan karyawan GNC, Johnson & Johnson, makan siang bareng. Kemudian dia bilang begini, bonnya dipisah ya, kamu, saya. Kita punya budget untuk lunch dan kita tidak bisa menerima apapun dari klien. Kok sampai begitu sih? Akhirnya ya enak lah kalau berbisnis dengan orang begini ya, begitu ya, begitu ya. Ini bagaimana dengan lokal? Saya lihat, kita lanjut ya. Bagaimana dengan lokal Indonesia? Ya. Standar etik, ya, itu sangat berhubungan dengan klien. Ya. Kalau dia berhubungan dengan multinational company, perusahaan multinasional itu biasanya memaksa vendornya untuk mengikuti standar etik yang dia punya. Jadi kalau kita kerja dengan, pertama kalau kita kerja di perusahaan multinasional, enak, nilai-nilai kejujuran itu memang bagian, ya, kalau bisa bagus, tapi memang targetnya juga biasanya luar biasa. Ya. Di Unilever itu kadang-kadang orang nggak tahan karena targetnya. Ya. DNG begitu ya. Ya. Citibank, ya, Universitas Bank di Indonesia kan Citibank ya. Ya. Tapi lihat alumni-alumninya benar kelihatan banyak begitu. Ya. Di perusahaan lokal, integritas saya lihat memang belum menjadi standar utama dalam mengelola perusahaan. Kadang-kadang siapa yang bisa tampil itu masih bisa menonjol. Kalau kerja di perusahaan model begini cukup banyak bergumul, kira-kira begitu ya. Doakan. Kadang-kadang untuk taat juga kadang-kadang perjuangan ya. Tapi ya tetap perlu ya. Karena dari situlah perjuangan itu ya. Kita puji Tuhan, kita pernah punya gubernur Jakarta yang begitu luar biasa ya. Dari situ kita bisa belajar ya. Orang nilai baik itu banyak yang nggak suka, betul? Ya. Nilai-nilai kebenaran itu secara umum orang nggak suka. Ya. Dan kalau kita lihat hasil Pilkada Jakarta bahwa ternyata lebih dari 50% itu orang nggak suka nilai-nilai yang benar. Setuju? Itu Indonesia. Oke, ketiga, BUMN. Nah, ini lebih parah lagi. Kenapa? Standar etik sangat berhubungan dengan kondisi politik, ya. Dan kemudian integritas menjadi rentan untuk intervensi. Saya pernah
teman kebetulan meeting ketika kita membahas dengan Pemda DKI, dengan dia tuh meeting dengan direkturnya Transjakarta. Ya. Kita membahas mengenai mengelola sampah ya, sampah plastik supaya plastik itu bisa diolah dengan baik. Ya. Dia bilang dia nggak bisa ngambil keputusan, kenapa? Karena perlu ada keputusan dari orang Pemda, gitu ya. Padahal direkturnya yang ngomong udah oke. Ada note memo, keputusan bisa diwatapkan. Nah, intervensi cukup. Integritas di perusahaan BUMN sangat diperlukan ketangguhan kalau kerja di BUMN. Oke, lanjut saya mengutip pemikiran dari Jonathan Lamb, ya. 3 ciri integritas. Ya. 1 adalah ketulusan. Ya. Kalau kita mau berintegritas, pertama kita mesti memiliki nilai ketulusan, ya. Motivasi yang murni. 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Pertama, integritas bicara masalah ketulusan, sincere, murni. Ya. Kedua, bicara masalah konsistensi. Ya. Kita bicara integritas, bicara masalah konsistensi, menjalani kehidupan dengan satu keseluruhan. Konsistensi ada 3. Konsisten dalam berbagai situasi dan kondisi. Ya. 2, konsisten dalam berkomunikasi, ya, apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Ketiga, konsistensi dalam mengelola, mengatur semua urusannya, berkomunikasi, sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahami. Mengatur sepenuhnya ini adalah pertanyaan kepada Rasul Paulus ketika dia mengelola program kerjanya. Ya. Dia harus konsisten. Ya. Dan poin yang ketiga yang saya catat adalah, lanjut, integritas bicara masalah keandalan. Ya. Andal, ampuh, ya, yang mencerminkan kesetiaan Allah. Jadi ada berapa? 3 hal tadi: konsisten, ketulusan, ya. Konsisten, dan handal. Itulah masalah integritas. Oke, terima kasih, itu aja. Luar biasa. Memang ya, panitia nggak salah memilih pembicara hari ini ya. Teman-teman, saya secara pribadi diberkati sekali dari 2 pembicara ini, dari Bang Edison dan Bang Martua. Dari Bang Martua saya mendapatkan, ya teman-teman yang sudah lama bekerja, ada yang 5 atau sampai 10 tahun, boleh angkat tangan? Apakah teman-teman tahu visi dan misi perusahaan? Dan core value luar biasa. Saya terkaget-kaget ya, oh ternyata perusahaan swasta itu ada 3, multinasional, lokal, dan BUMN. Saya mau masuk kemana gitu ya. Lalu kita harus tahu visi perusahaan apa, misinya, dan core value-nya apa, apakah cocok sama core value saya, begitu ya. Dan 3 ciri integritas yang tadi kita sudah dengar, ujung-ujungnya alumni Kristen adalah alumni yang berintegritas. Ditandai dengan 3 ciri: 1, ketulusan; 2, konsisten; dan 3, keandalan. Boleh beri aplaus sekali lagi. Dan saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan. Bang Martua dan Bang Edi, ini adalah pertanyaan titipan, banyak banget yang nanya, dan juga pertanyaan panitia. Saya coba membaca ya. Bang, bagaimana sih kita tahu pekerjaan yang hari ini nih adalah panggilan Tuhan untuk kita? Ya. Oke. Ya, tadi saya sengaja memang menggali soal panggilan, ini tadi memang ya ada konflik lah ya. Maksud saya kalau kita bicara
kayaknya lebih enak kalau misalnya gini, kita mendingan kita cerita apa namanya pergumulan kita kan, siapa tahu bahwa kok mirip ya gitu, atau misalnya mungkin ya nggak mirip-mirip amat tapi paling tidak konfliknya bisa kelihatan ya. Kalau saya memang seperti yang saya ceritain tadi bahwa pertama adalah memang ya tentunya kita bertanya dulu dong sama Tuhan ya. Kita bertanya sama Tuhan bahwa ini memang Tuhan kira-kira saya mau ditempatkan kemana gitu. Bagi saya pribadi adalah kalau dari kacamata saya adalah ketika kita minta itu tuh ya belum tentu dijawab Tuhan saat itu juga, tapi memang melalui proses dan kadang-kadang ya kemudian kita dan tanda kutip ketika kita terjerembab gitu ya, atau misalnya terperangkap, baru kemudian kita bilang ya mungkin ini panggilan Tuhan mungkin ya. Sama yang kedua adalah ya peneguhan. Bisa jadi ketika kita merasa bahwa ini susah segala macam, tapi kok kita diteguhkan oleh hal-hal yang memang di luar kondisi kita ya. Sama yang berikutnya tadi sebenarnya saya sudah tidak sampaikan bahwa sebenarnya ketika saya bergumul berkaitan ini ya diteguhkan oleh karena kondisi bahwa saya mau keluar, ternyata orang-orang yang sudah keburuan duluan gitu ya, yang membuat saya harus bertahan. Tapi sebenarnya ada beberapa program yang saya melihat bahwa untuk solusi berkaitan dengan masalah-masalah di pabrik itu diberikan solusi. Jadi seperti yang kasus saya itu adalah ada beberapa program berkaitan perusahaan itu adalah karena di perusahaan saya itu dari dulu itu menanggung masalah environment, lingkungan gitu ya, itu benar-benar jadi momok memang. Jadi memang kebanyakan karena itu merupakan kesulitan tersendiri di dalam perusahaan itu, di pabrik itu, akhirnya memang banyak yang tidak tahan gitu ya. Karena konfliknya bukan hanya di dalam lingkungan internal perusahaan, tapi dari luar, dari masyarakat, dari lingkungan, begitu itu cukup punya pressure tersendiri. Nah, ketika itu saya mengajukan propose ke owner, ke BOD, saya sampaikan, Pak, ini usulan kami begini Pak. Nah, saya sangat terharu ketika itu disetujui. Dalam arti begini, dan itu biayanya cukup besar, nilainya sampai miliaran. Dan kalau saya itu bandingkan dengan perusahaan tempat saya sebelumnya, nggak akan mungkin dikasih keluar budget sebesar itu, karena itu kan tidak menghasilkan tidak ada kaitannya dengan output. Tidak menimbulkan omset baru, tidak menghasilkan omset baru, gitu ya. Karena pasti kalau kita bicara place suatu budget begitu ya, pasti kaitannya apa returnnya, gitu. Kalau ini untuk mengelola lingkungan limbah begitu ya, kan nggak ada sama sekali ada inputan balik gitu. Hanya untuk compliant terhadap regulation aja gitu. Kebayang maksudnya? Nah, tapi waktu itu BOD ini terbuka dan mau place budget itu. Saya langsung kebayang maksudnya. Jadi peneguhan itu berarti BOD ini serius sebenarnya. Mungkin dia sebenarnya cari orang gitu, cari orang kira-kira mau kelola ini dengan baik ya, mau dikelola dengan benar ini pabrik ini gitu. Nah, dari situ tuh. Jadi saya merasa bahwa pertama adalah yang saya ulangi bahwa pertama kita harus bergumul dulu dong ya, menanyakan kepada Tuhan. Sama yang kedua kita juga harus peka melihat peneguhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, terus kemudian ya setiap poin tadi adalah ya kita harus semuanya komit begitu ya. Kalau kita sudah lakukan itu dan ternyata memang sudah sampai mentok ya itu mungkin beda cerita. Mungkin memang Tuhan mau pakai kita. Tapi ingat loh ya, karena kalau kita lakukan itu dengan setia ya, kita pindah pun ya ada hal yang baik buat kita. Jadi nggak mentok, bisa jadi bukan di situ, tapi sebenarnya Tuhan lagi pakai kita dalam kesulitan-kesulitan itu untuk pakai kita di tempat lain menjadi lebih baik. Tapi poinnya adalah kesetiaan kita, komitmen kita. Kalau pengen tahu ya apa yang menjadi sekarang kita the right place atau enggak ya, pertama sih saya lihat itu apakah memang bidang keahlian kita. Jadi artinya apakah memang pekerjaan itu membuat kita maksimal bekerja. Kedua, apakah kita bisa taat di situ? Apakah pekerjaan itu membuat kita berdosa atau membuat kita taat dalam nilai-nilai keilahian kita?
Dan ketiga, apakah itu juga tadi kita ngeliat masalah keluarga menjadi fokus, ya. Apakah itu mengganggu nggak dengan orang-orang sekitar, ya, keluarga kita, istri atau suami kita, anak-anak kita, mungkin salah satu yang bisa kita lihat ya common sense-nya kira-kira seperti itu, ya. Doakan harus, itu merupakan standar, ya. Kita lihat apakah kita maksimal kerja di situ, apakah itu tidak membuat kita menjadi tidak taat, ya. Kemudian apakah itu juga menjadi berkatnya buat orang-orang sekitar kita. Kira-kira Menjawab ya, pertanyaan ada beberapa yang tanya seperti itu sih via WA, SMS ya. Terima kasih pertanyaannya. Yang kedua nih Bang, kayaknya ini pertanyaan 90% di antara ruangan ini. Begini Bang, kadang-kadang kita terjebak pindah nggak ya kerja ya? Atau gimana ya, kayaknya udah mentok, atau apa nggak cukup lagi nih gitu kan? Apalagi yang udah berkeluarga punya anak semakin besar. Bang Edison dan Bang Martua, kira-kiranya ada prinsip gak sih mendasar kalau kita mau pindah kerja? Ini tempat saya bekerja ini saya masuk dan sampai sekarang saya masih di situ gitu. Tapi waktu itu ya tergoda pasti ada ya. Ya artinya kepengen keluar gitu, cari pengalaman. Tapi waktu itu saya pegang prinsip seperti itu. Apakah memang ada satu hal yang begitu penting dan begitu luar biasa sehingga saya harus pindah? Selama itu tidak ada jawabannya, buat saya tidak ada alasan untuk pindah. Itu aja. Di tempat yang baru, apakah masalah yang saya alami sekarang tidak? Kemungkinan tetap ada. Masalah, selalu ada. Bos saya pernah ngomong gini, kamu ada di sini kan ada masalah. Kalau semua masalah nggak ada, kamu nggak saya butuhkan lagi di sini. Karena semua sudah beres. Kamu dibutuhkan apa? Karena perusahaan ini masih ada masalah. Ada sesuatu yang harus dibereskan. Sehingga kamu ada di sini. Kalau semua sudah beres, kamu tidak perlu lagi ada di sini. Ya, kira-kira. Itu mungkin. Itu menurut saya ya. Jadi kalau tidak ada masalah, nggak ada pertimbangan apapun yang mengganggu dan harus keluar, kenapa saya harus keluar gitu ya? Kira-kira begitu ya? Menjawab? Maksudnya dalam hal keluarga adalah memiliki anak yang kamu udah capek-capek kuliah, tapi kerjamu seperti itu aja, gajimu segitu-segitu aja, karir tidak meningkat, apalagi misalnya kayak perusahaan lokal, seperti kata Bapak tadi bahwa kalau tidak ya istilahnya menjilat sama atasan, itu tidak meningkat karirnya, bahkan karir kita masih stagnan di situ. Seperti apa sih sikap kita sebagai anak Tuhan? Karena itu pergumulan yang setiap tahun-tahun akan kita lalui, apalagi nih yang gaya hidupnya yang mungkin semakin tinggi. Kan kita biasanya gaji kita segini, gaya hidup kita segini. Gaya hidup, kalau misalnya gajinya semakin tinggi, gaya hidup kita semakin tinggi gitu. Seperti apa yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan? Karena pergumulan itu nggak akan habis-habisnya seperti itu. Kalau Bapak tadi bilang bahwa ya nggak ada masalah, pasti tempat lainnya ada masalah. Tapi kalau case-nya adalah ketika kita memikirkan juga masalah kebutuhan hidup dengan gaji yang harus dipikirkan juga, mungkin di sana gajinya lebih tinggi, 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Dengan masalah yang mungkin sama gitu. Itu seperti apa kebijakan atau mungkin sikap kita gitu. Apakah harus tetap stay di sini atau ada faktor lain? Mungkin gajinya di sana, tapi di sini skill kita semakin meningkat. Seperti apa? Kalau masalah income berarti itu masalah, ya. Artinya gitu ya. Kalau misalnya saya kerja dan otomatis saya harus menyelesaikan masalah saya. Dan kalau solusinya harus pindah, ya buat saya oke, masalah. Saya pun misalnya ada tim saya misalnya datang ke saya, kemudian saya oke, kenapa? Masalahnya di tempat saya gajinya lebih gede. Oke, berapa gajinya di sana kan? Ya, oke, kalau memang bagus ya nggak apa-apa. Oke, ya sampai saat ini perusahaan memang belum bisa membayar kamu dengan segitu besar. Ya.
Tapi kalau kamu pindah ke tempat lain dan dengan itu kamu lebih baik, saya mendukung untuk itu. Ya. Orang harus meningkat, tapi kita bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu. Kalau saya sih begitu. Ya. Kalau menurut kita penghasilan itu masalah, ya berarti ada masalah di sini. Begitu. Ya. Tapi kita harus lihat ya, apakah penghasilan besar itu memang gaya hidup kita atau kebutuhan kita ya. Kita harus kumpulkan juga. Gitu. Ya. Kalau mentok juga ya benar, itu masalah. Kalau buat saya tidak bisa berkembang lagi, ya kebetulan saya masih bisa berkembang gitu. Jadi selama 20 tahun lebih saya masih bisa bergabung dengan tempat saya bekerja. Ya. Kalau saya lihatnya lebih ke arah resiko yang kita dapatkan. Ya. Artinya apa? Berpindah-pindah tempat berarti kita akan belajar lagi hal yang mulai dari awal, mengenal lagi orang-orang yang baru ya. Kemudian loncat. Memang salah satu kelemahan perusahaan di Indonesia seperti itu ya. Jadi artinya kadang-kadang kalau kita stay di satu tempat biasanya karir kita mandek. Kita hanya akan berkembang jika kita pindah ke tempat lain, ya begitu ya. Dan kemudian pindah terus dilakukan. Tapi ya kita lihat kadang-kadang mungkin dari sisi gaji ya kita bilang ya lebih baik, tapi belum tentu dari sisi skill keahlian kita. Ya. Pengalaman saya orang bisa ahli kecuali memang misalnya atau bidang-bidang pekerjaan yang sama-sama terus, misalnya akunting ganti-ganti jadi auditor, mau kerja di auditor lembaga auditor apapun pekerjaannya sama, betul kan? Ya, hanya ganti kartu nama aja kayaknya, gitu. Ya. Kalau saya sih berpikir selama kita akhirnya bisa maksimal, buat saya sih oke. Tapi buat saya itu akan ada masalah di CV kita pun akan ada masalah karena ketika kita, orang lihat bahwa oh ini orang yang kalau dari psikologisnya orang nggak loyal, gitu ya. Yang orang yang loyal dan biasanya orang yang nggak loyal itu juga pihak HR dia itu udah kasih tanda biasanya. Gitu. Ya. Oke, itu dari Bang Martua. Kita dengar pendapat Bang Edison ya yang 3 kali pindah, betul kan? Dari pendidikan ke perusahaan pertama dan kedua Mayora. Saya seperti yang tadi disampaikan ini sebenarnya poinnya sebenarnya ini ketika kita pindah itu sebenarnya juga berisiko sebenarnya. Makanya saya selalu ketika anak buah saya juga mengajukan pengunduran diri, saya selalu meyakinkan dia jangan hanya sekedar melihat bahwa rumput tetangga lebih hijau begitu. Poinnya sebenarnya adalah kita benar-benar yakin bahwa kita punya masa depan nggak ada terhadap kita. Karena jujur memang kalau kita bicara di HR yang pertama kali diyakinkan kepada calon pekerja itu adalah di sini karir path-nya seperti apa gitu. Maksudnya adalah bahwa ketika dia memutuskan diri untuk bergabung, dia benar-benar membangun komitmen untuk untuk mau belajar, mau bertumbuh gitu ya di dalam pekerjaannya. Tapi kalau misalnya tadi seperti kata Bang Martua bahwa kalau misalnya dirasa bahwa ada yang masalah di dalam pekerjaan kita, ya termasuk misalnya kalau pendapatannya dirasa kurang, ya itu memang masalah. Kita realistis aja lah ya bahwa kebutuhan itu memang ya tidak bisa kita tutup hanya dengan sekedar masalah ini. Ya kita harus cari tempat. Tapi sekali lagi bahwa cari tempat pun kalau bisa benar-benar benar-benar dipikirkan baik-baik. Ini perusahaan ini, jadi jangan hanya kan kadang-kadang kita gini. Ketika kita benar-benar sudah nggak nyaman terhadap pekerjaan ini, tembak sana sini, udahlah, pokoknya ketika ada di internet begitu ya, langsung kirim CV sebanyak-banyaknya segala macam. Nanti ibarat kayak mancing gitu, siapa yang duluan udah gua ini segala macam, sehingga karena nggak terlalu tahu perusahaan itu seperti apa, akhirnya ketika nggak lebih bagus dong kalau gitu, keluar lagi gitu kan. Nah itu jujur itu beresiko memang. HR biasanya tidak akan terlalu respect terhadap CV yang ganti-ganti sebenarnya.
Ya, walaupun memang sebenarnya ditanya kenapa alasannya segala macam, tapi kalau sudah sering pindah-pindah begitu sebenarnya tidak respect sebenarnya. Ya, kalau dari kacamata saya pun sebenarnya ini orang nggak fight sebenarnya, karena logikanya seperti ini. Kalau gua rekrut dia, ada kemungkinan nggak dia akan keluar? Kemungkinan besar akan keluar dong. Ngapain saya capek-capek untuk ngajarin dia segala macam kalau nanti bahasanya setahun kemudian dia keluar gitu. Habis waktu saya untuk ngajarin dia. Kebayang ya. Jadi maksud saya mau narik ini terhadap kacamata ini juga gitu ya. Jadi sebenarnya sedapat-dapatnya sebenarnya ketika kalau kita memang benar mau ini, ya kita harus benar-benar pastikan ya itu perusahaan apa yang kita ini dilihat gitu ya. Ya sekarang kan jujur dengan itu kan banyak tuh forum-forum komunikasi kita klik tuh, oh perusahaan ini menggambarnya seperti itu ada tuh. Ya, tempat saya yang lama tuh saya kalau baca-baca, waduh ternyata ada persepsi juga begitu ya. Seperti ini, waduh ternyata kurang baik begitu segala macam. Ya jadi ya mau nggak mau ya kita juga aware juga gitu, jangan sampai kita pindah tapi sebenarnya ini gitu ya. Kalau boleh kita bertanya lah sebelum kita bergabung, kita tanya di perusahaan itu gimana segala macam, supaya kita jangan seperti itu loncat yang sebenarnya tidak bagus buat kita, yang itu sebenarnya membuat kita nanti kesusahan juga gitu. Karena kita tidak akan pernah bisa berbeda. Tapi kita berpindah-pindah kalau untuk meningkatkan kemampuan kita, solve terhadap persoalan kita itu bagus. Dan saya harus dukung karena jujur apa sih yang kita mau cari gitu ya? Sekali kalau kita harus bertumbuh kan. Kalau kita sudah stuck segala macam, wah itu bahaya. Tidak bagus buat kita, tidak bagus buat keluarga, tidak bagus buat kesaksian kita juga. Oke. Tadi kan bicara masalah gaji. Waktu saya belajar, salah satu definisi harga itu adalah unsur atau namanya nilai kelangkaan. Ya. Harga, kalau definisi harga adalah nilai kelangkaan. Kalau harga kalian mau tinggi, mau mahal, jadilah langka. Artinya apa? Harus punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Langka itu demikian, ya. Nyarinya susah. Ini orang ini susah nih dengan kemampuan seperti ini dicari. Dengan begitu harga kalian akan menjadi tinggi. Ya, itu namanya. Jadi jadilah langka, begitu ya. Dan kemudian ini ada yang tahun 90-an lahir, banyak ya. Udah Y generation, ya betul ya. Y generation memang kita lagi masalah nih, kan HRD lagi kita pikirkan mengenai Y generation, karena memang salah satu Y generation itu butuh loncat ya. Jadi Y generation ini butuh loncat. Kalau anak saya udah Z generation, ada lebih kutu loncat lagi. Oke, yang kita aja gitu. Wow, luar biasa ya. Jadilah langka ya. Terus. Kalau 1 tahun ya jangan lah ya. Kita belum mahir apapun ya, gitu belum menyelami ya. Idealnya berapa tahun ya Bang ya, baru bisa pindah? Tergantung kembali lagi. Tapi saya ingat ya, talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita berbeda. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5 ya, beda-beda. Jadi kita kembangkan potensi kita. Saya buka pertanyaan, 3 pertanyaan dulu. Ya sebenarnya sih sedikit sharing dulu ya Kak sebelum nanya. Jadi kan saya sama baru lulus, masih di perusahaan yang sama dari saya lulus. Jadi sebelumnya saya itu di auditor internal kontrol. Jadi, ini mau September mau jalan 3 tahun. Tapi biasanya di perusahaan saya itu dalam 3 tahun itu kita harus bersedia dimutasi. Memang gak ada di kontrak, tapi biasanya kayak gitu. Karena perusahaan melihat orang itu harus bisa berkembang di banyak bidang. Nah tapi kalau saya beda cerita. Saya begitu masuk kan jadi internal audit, itu jalan baru 2,5 tahun, saya udah diminta pindah ke bagian, sebelumnya saya bekerja di perusahaan retail, saya di bidang merchandising. Terus saya diminta pindah ke bagian asisten buyer. Kalau di retail, buyer ini yang melakukan buying untuk barang-barang stok untuk dijual. Nah, sebenarnya sih waktu manajemen minta saya, sebenarnya kayak bingung sih Kak, maksudnya soalnya
gimana ya, maksudnya apakah nolak atau enggak gitu. Soalnya manajer saya sebenarnya udah fight biar saya jangan diambil, jangan dipindahin. Tapi saya bersyukur punya manajer yang cukup kenal Tuhan, jadi dia bilang kamu doain aja dulu gitu. Akhirnya bergumul dan akhirnya saya memutuskan untuk saya pindah ke jadi asisten buyer itu. Nah, yang saya bingung sebenarnya hampir mirip sih sama pertanyaan teman saya tadi. Kalau tadi kan dia lebih ngomong masalah gaji. Nah, di dalam saya mutasi itu kan ada penawaran-penawaran juga. Cuman kalau perusahaan kan nawarin 3 bulan, lihat dulu kamu masih probation, nanti lihat dulu kinerja kamu kayak apa, baru nanti kita ada adjust gaji atau gimana. Nah, kalau saya sih ngeliatnya bukan kayak matre gitu ya, kayak bukan karena uang atau gajinya, cuman satu sisi itu ada rasa kayak nggak mau tanda kutip kayak ditipu perusahaan gitu. Karena secara jujur pekerjaan waktu di internal audit sama asisten buyer ini justru jauh lebih berat memang, dan memang alasan perusahaan untuk ambil orang dalam karena menurut mereka kalau mereka ajarin orang baru yang nanti nggak kuat dengan tekanan-tekanan perusahaan, nanti sebentar-bentar udah langsung resign. Jadi mendingan anak lama yang mereka ambil, dan mereka lebih prefer untuk ambil anak baru yang gantiin saya di internal audit. Nah, itu saya mau tanya sih Kak, maksudnya gimana bijaknya kita waktu nanti, kan saya ini mau jalan 3 bulan nih, setelah 3 bulan akan ada penawaran dengan perusahaan. Satu sisi sih memang nggak mau terlihat matre, tapi nggak mau juga kayak terkesan kayak ditipu perusahaan gitu loh. Nah, bijaknya kita gimana ya Kak? Biasanya sih kalau mutasi itu ada agreement 3 bulan gitu ya. Mungkin biasakan dengan tertulis, itu aja. Artinya kalau biasa tanpa ada bukti dokumen tertulis, biasanya secara hukumnya lemah. Artinya kan kadang-kadang saya janji waktu dulu Bapak ngomongnya begini, kok sekarang beda gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya kita perusahaan ya biasakan ada surat tertulis gitu aja. Jadi supaya jelas apa setelah ini apa begitu. Jadi kalau kita setuju kan biasanya gitu ditawarkan Anda bersedia atau enggak. Anda bersedia dengan begini, kompensasinya akan begini gitu ya. Nah, usahakan sebelum kita menerima itu sudah ada tertulis dulu. Gitu. Jadi ketika nanti waktunya terjelas kita punya bukti bahwa dulu saya pernah dijanjikan seperti ini dan sekarang saya sudah memenuhi bagian saya harapkan perusahaan juga melaksanakan sesuai dengan janji yang kadang-kadang begini loh, sebenarnya ini kebijaksanaan perusahaan apa kebijaksanaan orang itu belum tentu setelah bisa atasan yang lebih tinggi bilang perusahaan tidak mengatakan begini kok begini ya, bisa jadi itu hanya janji dari orang yang berbicara sama Anda. Nah, itu yang harus kita clearkan dengan ada dokumen tertulis. Kalau ada dokumen, no ini waktu dulu begini nih janjinya. Bisa diberikan kepada bagian yang mungkin levelnya lebih tinggi lagi kalau kita tidak puas. Nama saya Dimas, alumnus ITB tahun 2006. Mau tanya, mungkin Bang Martua sama Bang Edison bisa sharing. Tadi kan lebih banyak cerita tentang bagaimana berjuang memenuhi target di perusahaan. Nah, pernah nggak berurusan dengan isu-isu yang sifatnya ethical gitu? Jadi misalnya atasan meminta kita untuk melakukan hal-hal yang kurang ethical. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan hal itu dengan baik, tapi tujuannya juga tetap tercapai. Kita bicara etik ya, ya bagi saya ini memang menjadi pergumulan gitu ya, bahwa ya seperti yang saya jelasin tadi bahwa ya ini harusnya menjadi ciri khas kita begitu ya, dan bagaimana ketika kita berhadapan dengan itu seperti itu ya. Jujur di tempat saya yang baru memang kulturnya itu terbangun dengan baik. Jadi yang saya inginkan adalah memang dari atas itu memang
apa namanya, seperti saya bilang tadi, dari BOD, owner itu memang menanamkan bahwa benar-benar harus terbangun kultur yang baik. Jadi value yang dibuat gitu oleh perusahaan itu memang benar-benar itu menjadi bagus. Jadi saya nggak akan terlalu banyak cerita soal itu. Mungkin saya mau cerita adalah di pengalaman saya di tempat sebelumnya. Saya sangat ini pada waktu ada case pada waktu itu apa namanya, banjir, ada flood gitu, banjir. Saya nggak salah tahun 2000 berapa, 2007 atau 2008 waktu itu. Nah, banjir dan pabrik terendam. Pabrik terendam, terus kemudian akhirnya mesin-mesin itu memang pabrik dan seluruh mesin-mesinnya itu diasuransikan, gitu ya. Tapi yang menarik adalah ketika harus melakukan klaim asuransi. Nah, biasanya memang kalau kita klaim asuransi itu banyak intrik lah untuk kita dapat gain yang lebih banyak, ya, gain yang lebih banyak. Tapi yang menarik adalah pada waktu proses itu terjadi, saya tidak dilibatkan. Padahal jabatan saya sebagai plan manager. Maksud saya harusnya saya yang bertanggung jawab karena waktu itu pabrik banjir. Nah, yang justru dipanggil oleh oleh direksi dan keuangan itu adalah kepala teknik saya. Nah, dalam perjalanan selanjutnya akhirnya saya mengetahui bahwa rupanya saya memang men-set diri saya bahwa saya harus jujur, dan itu terbaca oleh atasan. Sehingga mereka tidak mau melibatkan saya. Baru kemudian saya akhirnya tahu bahwa memang itu tadi ada banyak kritik segala macam. Tapi yang saya ceritakan adalah memang ya mau nggak mau kita harus set diri kita. Memang harus kita set diri kita ya menjadi ini gitu, memang memberi branding itu memang harus kita ini. Branding dalam arti bukan kita ngomong gitu, bukan, tapi memang lebih kepada ketika kita tegas terhadap hal-hal yang memang kurang banyak, sehingga itu yang melekat ketika ada hal yang ini segala macam. Nah, kalau dalam perjalanannya pun akhirnya kadang-kadang ya itu jadi bisik-bisik gitu, nggak sampai ke saya. Tapi masalah saya nih. Nah, terus kemudian ya ketika itu berjalan selanjutnya ya saya bilang sama kepala teknik saya adalah ya sekali lagi kita harus bertanggung jawab yang begitu segala macam. Ya, baru kemudian dia menyesal ya habis gimana gitu ya. Ya udah kita jangan lagi mengulangi hal yang sama. Ya. Tapi maksud saya begini. Saya tahu bahwa tidak segampang yang saya sampaikan. Tapi paling tidak dari diri kita harus men-set diri kita menjadi branding bahwa kita memang tidak mau yang seperti itu. Ya, biasanya ketika kita ini ya jujur memang itu tidak gampang. Tapi paling tidak adalah ada hal-hal yang maksud saya kita harus sampaikan. Dan kalau misalnya ternyata memang sudah bentrok terhadap hal yang prinsip, ya bilang mohon maaf saya nggak bisa kerjakan tugas ini. Bagi saya ya, tapi paling tidak adalah ya harus kita sampaikan. Mungkin nggak terlalu menjawab, tapi sekali lagi bahwa kita harus tegas. Yang tadi kali ya, ciri ketiga yang memberi ciri gitu ya. Jadi atasan pun membaca kita adalah orang yang jujur atau kita berani mengatakan dengan tegas. Kalau dari Bang Martua? Biasanya di perusahaan itu ada dua bagian yang berhubungan dengan etik ya. Pertama di pembelian, purchasing, kemudian lawannya yaitu di marketing, ya gitu ya. Nah, yang senyum tahu ya. Kalau kebetulan memang tempat saya bekerja ini berhubungan dengan perusahaan multinasional, juga berhubungan dengan lokal. Biasanya kalau dia marketing, kalau saya pernah di purchasing, jadi jelas saya pegang prinsip seperti mungkin kenal Pak Uli Simanjuntak, bahwa dia bilang bahwa fungsi kita ya kalau kita ini justru mengontrol barrier, artinya ya kita harus usahakan bahwa adanya kita itu menolak seperti itu dan berhubungan dengan tim kita. Nah, tapi sekarang kedua bicara masalah kalau posisi di bagian marketing, ya. Marketing kan nyari order biasanya. Pengalaman saya di perusahaan multinasional sih
apa namanya, nggak ada masalah ya. Tapi di perusahaan lokal ini kadang-kadang kita mesti mendefinisikan apakah ini sifatnya suap atau pemerasan. Ya, ini harus hati-hati. Ya, saya pengalaman tahu dari sisi marketing, karena dia bilang begini, bukannya kita sebenarnya kita nggak mau, ya, tapi kadang-kadang kita dipaksa untuk ngasih karena apa namanya, kompetitor melakukan hal itu dan kita kalau bisa mau nggak mau gitu ya, itu sharingnya orang marketing. Ya ada dua cara memang untuk melakukan itu. Pertama, hindari customer itu. Jadi kita memang melakukan list ya, artinya perusahaan-perusahaan yang masih melakukan model-model seperti itu, karena itu kadang-kadang bicaranya sebenarnya orang, ya, orang, bukan belum tentu perusahaannya mau, ya, tapi biasanya orang-orang tertentu. Tapi karena sistem di perusahaan itu memang masih membuka kemungkinan seperti itu, akhirnya sistem itu dilakukan. Kemudian apa solusinya kalau ternyata mesti bisa jadi? Akhirnya kalau kita melakukan bisnis bukan berdasarkan value-value yang seperti itu, artinya kita mesti punya nilai lebih produk itu. Kita mesti punya produk yang berkualitas. Ketika kualitas kita bisa ditingkatkan, hal-hal seperti itu bisa dihilangkan. Banyak di Indonesia satu kelemahannya adalah karena nggak peduli kualitas, ya, tapi mengandalkan suap untuk masuk ke bisnis. Ya. Nah itu yang kita harus punya tadi itu, langkah itu harus jadi utama. Ya. Kita harus membuat produk yang tidak bisa ditiru atau dipalsu oleh orang lain. Kebetulan saya terlibat beberapa hal, misalnya seperti tahu Aqua. Mungkin Aqua salah satu-satunya yang punya galon warnanya double. Ya, tahu galon Aqua? Itu warnanya double kan? Kena dua warna. Perhatiin, hanya Aqua yang warnanya double. Kenapa? Ya, karena itu sebenarnya galon itu isinya tuh air palsu semua, hampir 20%. Ya. Kenapa? Gampang. Ya. Dan kenapa itu bisa berjalan begitu lama? Ya. Kita beli air palsu gitu, karena memang nggak ada jaminan. Begitu. Nah dengan konsep counterfeit, ada kita anti counterfeit itu, ternyata kita bisa menekan model-model itu. Jadi etik ya hanya bisa dikalahkan dengan kualitas. Kalau kita memang tidak berkualitas, akhirnya etik akan masuk masalah. Tapi ketika kita bisa menunjukkan kualitas kita, etik bisa dikalahkan. Ya. Karena saya pernah megang quality untuk tahu Tupperware produk. Ya. Kalau di bisnis Tupperware, mesti bilang our value adalah quality, gitu ya. Jadi apapun bisa di stop karena masalah kualitas, gitu ya. Waktu itu direktur saya pernah ngomong, nih kok rejectnya begitu banyak nih, nggak bisa kamu pas-pas gitu. Nggak bisa pak, ya, kalau udah pecat aja saya. Kalau mau harus ngepas-pas barang-barang yang not okay, ya ternyata nggak dipecat juga. Ya masih aman gitu. Kira-kira begitu. Etik hanya bisa dikalahkan dengan kualitas ya, pertahanan. Selamat malam, nama saya Nesya Manurung. Terima kasih buat dua narasumber yang sudah memaparkan sharing dengan baik dan menarik.
Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama saya tujukan buat Bang Edison. Tadi di slide disebutkan bahwa kita perlu memberi ciri dalam pekerjaan kita dengan belajar mengembangkan diri, menambah kapasitas, kemampuan diri, mempertajam skill dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika pekerjaan kita sekarang tidak ada sama sekali hubungannya atau bahkan hanya sedikit berhubungan dengan background kuliah kita terdahulu atau disiplin ilmu kita? Karena mungkin aplikasinya kalau di swasta kan, sektor swasta itu bisa terjadi, beda kalau sektor pemerintah biasanya pekerjaannya berhubungan dengan disiplin ilmu di perkuliahan sebelumnya. Nah, saya sendiri saat ini bekerja di salah satu perusahaan farmasi PMDN atau lokal. Background saya adalah farmasi, apoteker, tapi saya nggak terjun di pelayanan, walaupun perusahaan farmasi, tapi saya di marketingnya. Jadi bisa dibilang apoteker murtad gitu ya. Nah, pertanyaan saya gimana nih Bang Edison, ada caranya kita untuk mempertajam skill, sedangkan kalau bicara profesional kan ya sesuai dengan bidang yang kita geluti, tapi kalau marketing itu kok luas banget. Gimana cara kita mempertajam skill atau memperluas wawasan, tapi pekerjaan kita nggak ada hubungannya dengan background pendidikan kita sebelumnya? Itu ya pertanyaan buat Bang Edison. Lalu yang kedua buat Pak Martua. Tadi menarik, sektor swasta di Indonesia itu ada 3, multinasional atau PMA, lokal, PMBN, dan BUMN. Nah, sepertinya tadi pemaparan Pak Martua, idealnya kalau bekerja di swasta yang bagus itu di multinasional karena mereka punya core value yang jelas, compliance gitu ya, comply lebih taat. Saya sendiri karena di perusahaan lokal jadi mikir apa kalau gitu yang idealnya kita kalau nge-apply ke multinasional aja nih, karena core value-nya jelas, comply semuanya. Minta tolong kasih tips dong atau tricks gimana menghidupi pekerjaan jika bekerja di perusahaan yang lokal company atau PMBN. Berkaitan dengan masalah bagaimana kita mau mengasah ini, sedangkan itu beda dengan background kita ya. Yang menarik bahwa sebenarnya sekarang ini apa sih yang kita nggak bisa pelajari? Ya, jujur kita mau belajar tentang accounting pun bisa sebenarnya. Ya, saya senang tuh tadi Juwita ya. Dia tadi katanya dari auditor ke ke marketing, terutama ke buyer. Jujur ya, seperti yang saya jelasin tadi, pengalaman saya dengan ini, saya nggak terlalu tahu tuh tentang namanya accounting, karena basic saya teknik kimia, gitu ya. Belajar juga teknik ekonomi, itu pun bicara masalah depresiasi, teknik ekonomi teknik lah begitu ya. Tapi kenapa saya akhirnya cukup ini terhadap yang namanya tadi, bicara tentang forecasting segala macam itu. Rupanya dalam pengalaman keseharian saya di perusahaan sebelumnya, saya banyak berinteraksi berkaitan dengan masalah forecasting, pengadaan barang segala macam, dan saya mempelajari modus-modusnya. Sehingga dari situ karena sebagai plant manager memang harus tahu, karena kita harus bicara harus dapat cost produk itu dengan seefisien mungkin. Harga pokok produk itu harus maksimum. Jadi kita harus kuasai menyangkut masalah harga raw materialnya kita, packagingnya kita, ongkos-ongkos kita juga kita harus pelajari. Nah, sehingga akhirnya dari situ saya pelajari bahwa ya mau nggak mau saya harus dapat harga yang terbaik gitu ya. Efisien sedemikian. Jadi saya harus benar-benar pelajari itu bagaimana caranya kejar itu gitu ya. Ya sehingga saya pelajari ternyata kalau kita bicara, dan salah satunya yang menjadi poin penting adalah di procurement, di forecasting itu. Ketika kita kejar di situ, kita akan banyak efisien. Misalnya kita nggak ngapa-ngapain aja, kita kejar aja itu harga, cost itu akan turun sendiri. Kebayang oleh saya. Jadi maksudnya gini, sekali lagi ketika kita bicara strategi prioritas. Ketika kita bongkar segala macam, prioritasnya ternyata di sini di harga nih. Kalau kita mau bicara untuk how to cost down terhadap harga itu harga produk tersebut gitu ya, kita harus periksa segala macam. Nah, dari situ kemudian saya harus kuasai forecasting gitu ya. Nah, bicara soal Asia tadi, sebenarnya poinnya bagus, maksudnya saya adalah saya saya basicnya farmasi, tapi saya harus marketing. Simple sebenarnya. Yang kita jual kan sebenarnya adalah produk farmasi kan. Dan poin pertama adalah kalau kita bicara marketing adalah bagaimana orang itu diyakinkan terhadap produk itu. Nah, saya senang sekali, saya punya teman juga dia di Medrep gitu ya. Dia bilang begini, kalau ada katanya
representatif itu yang sedang menjelek-jelekkan produk musuh, itu sebenarnya dia nggak kuasai produknya dia. Kebayang maksudnya? Jadi kita nggak usah bicara produknya musuh deh. Kamu yakinkan saja produkmu seyakin-yakinnya. Karena kita berhadapan dengan dokter yang sekali lagi dia juga punya skill segala macam. Yakinkan itu. Nah, itu kan kalau kita bicara itu kan nggak, bahkan orang marketing yang pure marketing pun nggak akan kuasai itu. Tapi basicnya kita kuasai. Nah, baru kemudian ya kita harus belajar bagaimana kita meyakinkan technical relationship-nya, technical negosiasi segala macam. Itu harus semakin dipertajam. Semakin lama kita memang harus asah sih. Harus kita asah cerita. Termasuk adalah ketika kita seminar begini nih, kita dengerin orang gitu ya ngomong gitu segala macam, bagaimana dia tekniknya membuat orang itu melotot begitu, itu kan gak gampang tuh. Harus ada jeda-jedanya, di mana ada sela-selanya untuk ada ilustrasi apa segala macam membuat orang senang. Nah, itu kan gak gampang gitu ya. Terus-menerus harus dilatih, ketemu dokter ini kayaknya nggak gampang deh dihadapi begitu kan ya. Dokter ini kayaknya punya banyak segala macam, mau nggak mau kita harus berpikir panjang. Ya. Jadi bagi saya adalah ya belajar sih memang kalau kita bicara ini, tapi basic kita bagi saya itu starting point yang awal, yang bagus. Ya, sama seperti kita tadi, sebenarnya starting point kamu untuk kamu bicara buyer itu dari auditor itu bisa tuh. Mana kira-kira kan peluang-peluang itu banyak di situ. Ketika manajemen taruh kita di situ, sebenarnya harusnya kita bisa kesempatan tuh untuk kasih nilai added value yang bagus bahwa saya bisa memangkas loh kebocoran-kebocoran berkaitan dengan masalah buying loh. Nah, itu kan sesuatu yang saya pikir membuat kita nilai positif, yang membuat kita secara tidak kita sadari itu sebenarnya sedang mempromosikan kita gitu ya. Terlepas daripada itu dihargai atau tidak, itu urusan nanti lah. Ya, tapi paling tidak kita mengembangkan diri kita lebih baik. Saya nggak tahu ini bisa menjawab atau tidak. Masih belajar sih Nesa. Ya. Satu kalimat penghiburan dari Bang Edison. Apa sih yang nggak bisa kita pelajari? Nah itu tuh ya, bawa pulang itu apa sih yang nggak bisa kita pelajari? Nah, pertanyaan kedua Bang Martua, silakan dijawab. Ya sama seperti yang tadi saya bilang ya, artinya ya pertama kita mesti benar-benar menguasai, dari Bang Edison juga ngomong menguasai bidang kita. Dan kalau di perusahaan lokal kita akan dibandingkan dengan pegawai yang lain, gitu ya. Ya, kita harus bisa menunjukkan bahwa memang kita lebih dari mereka. Ya. Saya hanya menunjukkan kondisi itu tadi adalah di perusahaan multinasional itu memang kita lebih mudah untuk menjalankan integritas hidup, ya. Integritas, karena memang mereka nilainya seperti itu. Kenapa mereka nilainya seperti itu? Karena nilai seperti itu yang sifatnya jangka panjang. Perusahaan itu hanya akan bisa survive jika menganut nilai-nilai kebenaran yang universal, ya, nilai kejujuran, nilai integritas. Hanya itu yang membuat bisa perusahaan itu survive. Ya, itu hasil penelitian mereka ya. Nah di perusahaan lokal ya kita juga menularkan konsep-konsep seperti itu. Memang akan lebih susah. Kenapa? Karena biasanya perusahaan lokal ini kan perusahaan yang relatif muda. Ya, perusahaan relatif muda ini lebih cepat, lebih ingin dapat keuntungan yang secepat-cepatnya ya. Balik modal secepat-cepatnya. Ya. Sehingga kadang-kadang nilai dia tidak begitu memperhatikan nilai-nilai yang sifatnya lebih abadi lah kira-kira begitu. Nah, mungkin ya kita mau menganut nilai-nilai yang abadi itu, ya. Menghindari hal-hal yang negatif, kemudian kita melakukan hal yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut, kira-kira begitu. Dimanapun ya, mau di multinasional, di lokal ya, kita yang menganut BUMN, di BUMN gitu, ya, mungkin kitanya ya. Bang Ruli Simanjuntak pernah dengar kan? Dia itu BUMN. Ya, tapi nilai dia tidak berubah, ya. Mungkin kalau dia di swasta, multinasional lebih gampang, tapi tantangannya, grade tantangannya itu akan lebih sulit
ke perusahaan lokal, dan kemudian lebih sulit lagi kalau dia di BUMN. Ya. Pernah cerita mungkin di KTA tahun lalu yang dia bilang bahwa dia satu meja rapat BOD apa ya, semuanya ditangkap gitu kan, gitulah. Ya itu nilainya, nilai integritas itu akan ya permata dimanapun ditaruh dia tetap permata. Mahal berkilo tetap dimanapun. Hanya mungkin kalau di perusahaan multinasional berkilonya banyak gitu ya. Gitu ya. Oke, kira-kira bisa jawab ya. Oke, kita beri aplaus untuk kedua pembicara kita. Pada akhirnya waktulah yang memisahkan kita. Saya akan mengakhiri dengan sebuah cerita yang tak akan pernah saya lupakan sampai kapanpun. Kemarin saya naik Grab Car ya beberapa hari lalu, tapi saya mau cerita kisahnya ya. Saya menutup dengan sesi cerita singkat. Dia bekerja sudah lama, 8 tahun, 5 tahun ya. Anak dia sudah besar-besar, kembar mau kuliah dan 1 SMA. Dia baru dipecat 4 bulan yang lalu dan dia akhirnya supir Grab Car. Dalam percakapan saya dengan supir, dia mengatakan begini, saya marketing alat kedokteran, perusahaan cukup terkenal, dan saya menangani 7 proyek dokter ternama di Jakarta, dan dia minta komisi sama saya kasih. Yang kedua dia minta upeti sama saya. Upetinya 1 proyek harus disiapkan anak gadis, masih perawan, 3 orang 1 proyek. Jadi kalau 7 proyek teman-teman bisa dikalikan ya, 7 kali 3. Lalu dia pikir saya mau cari di mana. Yang kedua, saya tuh orang pelayanan saya pelayanan remaja lagi. Dan dengan berat hati pilih anak kuliah, pilih ini. Dan akhirnya dia mengatakan kepada dokter tersebut, Pak, apa Bapak tidak merasa bersalah? Dokter itu mengatakan, tentu saya merasa bersalah, tapi saya nggak bisa lepas. Lalu si supir Grab ini yang tadinya senior marketing mengatakan, Bapak perlu anugerah Tuhan. Wah, saya mendengarnya, saya merinding ya. Dan akhirnya singkat cerita dia dipecat. Dan saya tanya, kenapa Bapak punya prinsip seperti itu? Dia katakan, saya pernah bisnis bangkrut, saya pernah jual rumah, saya pernah tidak punya uang, saya pernah berlimpah. Dalam kondisi apapun tak pernah sekalipun Tuhan tinggalkan saya. Masa karena proyek 7 ini saya menyakiti hati Tuhan? Dan dia pilih mundur. Dan saya ingin di sesi kali ini meringkas ya dari apa yang dikatakan oleh Bang Edison dan Bang Martua. Saya meringkasnya menjadi 3 hal. Tak mudah memang dalam dunia pekerjaan, tapi kita bisa bertanya, Tuhan, apakah karir ini adalah panggilan Tuhan untuk saya? Kalau iya, saya akan bekerja. Yang kedua, dengan penuh komitmen, dengan penuh integritas. Saya akan memberikan nilai-nilai integritas, ketulusan saya, konsisten saya, keandalan saya yang paling maksimal, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi saya. Dan yang terakhir, kalau ada masalah, ya, entah mentok gajinya, mentok karirnya, kembali berpikir dan datang pada Tuhan. Apakah saatnya saya harus upgrade diri lebih, pindah perusahaan, saya harus belajar lagi, pertajam skill, atau saya harus menjadi orang yang langka, ya, orang yang spesialis. Biarlah sesi yang sore hari ini bisa memberkati kita. Kita pulang nanti ke tempat kerja kita masing-masing dengan membawa semangat yang baru. Jangan lupa saya ada 1 promosi, bukan tulisan saya, bukan. Karir, panggilan atau pilihan, 1 buku yang baik untuk dibaca. Mari kita bangkit berdiri, kita beri aplaus yang luar biasa untuk pembicara kita, Bang Edison dan Bang Martua.